Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang algoritma dan pemrograman bagian 2. Kompetensi dasar pada algoritma dan pemrograman bagian 2 ini adalah yang pertama, mengetahui adanya algoritma standar yang efisien untuk keperluan-keperluan tertentu, termasuk yang berdasarkan konsep AI. Melakukan pemecahan persoalan dengan cara sederhana, melakukan pemecahan persoalan dengan cara lebih advance, mengevaluasi dan memilih algoritma berdasarkan performansi penggunaan ulang dan kemudahan implementasi. Dan yang terakhir, mengenal beberapa algoritma yang dipakai mengembangkan software, mengamankan data, dan menyimpan informasi. Oke, kita masuk ke algoritma yang efisien berdasarkan konsep AI, ya. AI atau kependekan dari Artificial Intelligence merupakan cabang ilmu komputer yang mempelajari bagaimana cara membuat mesin yang mempunyai kemampuan untuk belajar dan dapat membantu pekerjaan manusia dengan cara berpikir yang hampir mirip dengan manusia. Konsep AI sendiri adalah suatu cara yang sederhana untuk membuat komputer dapat berpikir secara cerdas. Dengan konsep itu dapat diketahui bahwa dalam pembuatan AI dibutuhkan algoritma yang efisien, namun tetap menghasilkan output yang maksimal. Dengan algoritma yang lebih efisien, kita dapat mempercepat kinerja dan proses dari program yang dihasilkan. Beberapa algoritma sudah kita bahas adalah algoritma yang relatif sederhana, ya. Algoritma tersebut kurang efektif untuk kasus yang besar. Sebagai contoh, ya. Bayangkan jika kita menjalankan suatu algoritma yang akan melakukan iterasi itu perulangan, ya, sudah kita pelajari di kelas 10, bisa diingat-ingat lagi atau semuanya sudah ingat insya Allah, ya. Kita akan melakukan iterasi sebanyak 10.000 kali, di mana satu kali iterasi membutuhkan waktu eksekusi 5 detik. Maka kira-kira total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan algoritma tersebut, kalau kita hitung, ya, 10.000 kali dikali tiap eksekusi, dikali setiap eksekusinya itu 5 detik, maka 10.000 dikali 5 hasilnya 50.000 detik atau sekitar 13 jam. Tetapi jika kita menemukan algoritma yang lebih efektif lagi, misal dengan hanya membutuhkan 3.000 iterasi misalkan, maka total waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan algoritma tersebut, satu kali eksekusi 5 detik dikali ada 3.000 iterasi, 5 dikali 3.000, maka algoritma tersebut akan membutuhkan waktu 15.000 detik atau hanya sekitar 4,2 jam saja. Coba bandingkan 4,2 jam dibanding 13 jam. Ya, kalau kita menemukan algoritma lebih efektif, maka waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan algoritma tersebut tentunya lebih cepat, ya. Seperti yang dicontohkan tadi, 4,5 jam dibanding 13 jam, sangat jauh sekali perbedaannya. Oleh karena itu, pemilihan algoritma yang tepat dibutuhkan ketika kita menghadapi kasus besar. Tujuannya agar apa? Ya agar lebih efisien gitu. Jadi kita hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat begitu. Oke, sekarang kita masuk ke algoritma pencarian bagi 2. Semester sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pencarian beruntun, ya, di mana pada algoritma pencarian beruntun atau sequential itu kita mencari suatu nilai satu persatu,
mulai dari elemen pertama sampai dengan elemen terakhir. Hal ini kurang efisien ya, karena memakan waktu yang lama. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan algoritma pencarian lain yang lebih efisien. Jawaban dari masalah tersebut itu ya algoritma pencarian bagi dua. Algoritma pencarian bagi dua itu pada dasarnya sudah pernah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada saat kita mau menggunakan kamus bahasa Inggris, sebagai contoh kita ingin mencari kata home ya, rumah ya. Kalau kita mencari kata pada kamus, daripada kita mencari elemen pertama secara berurutan ya, dengan diawali dengan kata dari awal huruf A ya, dari halaman pertama kamus, akan lebih masuk akal jika kita membelah buku itu dan langsung pergi ke halaman dengan kata-kata yang diawali huruf H. Nah, selanjutnya kita cek saja di situ. Apakah kata home berada di halaman itu atau di halaman sebelumnya atau di halaman sesudahnya. Nah, selanjutnya kita lakukan langkah yang sama sampai mendapat kata home yang kita cari. Nah, dengan menggunakan cara tersebut tentunya kita membutuhkan waktu yang relatif singkat ya, lebih efisien lah. Nah, karena apa ya? Karena itu tadi kita tidak perlu mencari dari elemen pertama, dari A sampai dengan berurutan sampai dengan H. Kita langsung saja menuju ke halaman H. Terus kita cari di situ apakah dia terletak di sebelum atau sesudah halaman yang kita buka tersebut. Tapi di sini yang harus kita ingat ya, bahwa pencarian bagi dua itu hanya dapat dilakukan pada data atau array yang sudah terurut. Data atau array yang sudah terurut. Array sendiri itu apa sih? Array sendiri itu kalau dalam istilah komputer, array itu rarik ya, atau bisa diartikan array itu adalah variabel yang mempunyai indeks sehingga dapat menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Jadi data yang disimpan dalam variabel itu ada sejumlah data ya yang tipenya sama. Itu yang disebut dengan array. Selanjutnya kita akan belajar langkah-langkah pencarian bagi dua ya. Kali ini kita anggap kita memiliki suatu array. Array itu kita beri nama array A yang sudah berurut dengan jumlah n elemen. Dan kita ingin mencari elemen X. Kita akan mencari elemen X. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendefinisikan variabel I sebagai indeks awal. I sebagai indeks awal. Sementara J ya, J itu kita identifikasikan sebagai indeks akhir. Pada langkah awal kita inisialisasi ya, I-nya itu indeks awalnya 0 dan J-nya adalah n-1.
N-1. Lalu langkah berikutnya, kita harus menemukan elemen tengah dari array tersebut dengan indeksnya mid sama dengan I plus J dibagi 2. Di sini array akan terbagi menjadi 2, yakni sebelah kiri, ya, sebelah kiri itu elemen-elemen yang lebih kecil dari elemen tengah, dan sebelah kanan. Sebelah kanan itu elemen-elemen yang lebih besar dari elemen tengah. Setelah itu langkah berikutnya adalah kita periksa apakah elemen tengah A mid, ya, kita tuliskan dengan A mid itu nilai tengah. Apakah elemen tengah sama dengan X? Sama dengan X atau enggak nilai tengahnya? Jika benar, kalau A mid kalau elemen tengah mid sama dengan E, jika benar maka selesai, maka hentikan pencarian. Karena kita sudah mendapatkan nilainya. Sementara jika bukan, maka kita akan melanjutkan mencari ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Sementara jika A mid sama dengan tapi jika A mid lebih besar dari X, maka pencarian dilanjutkan ke sebelah kiri. Sementara jika tidak, berarti jika A mid tidak lebih besar dari X atau lebih kecil dari X, maka pencarian dilanjutkan ke kanan. Untuk lebih memahami langkah-langkah pencarian bagi 2 yang sudah dijelaskan, berikut kita mengerjakan contoh yang sudah ada, ya, di mana kita memiliki array A dengan jumlah elemen N, sama dengan 8. Misal yang akan kita cari adalah X sama dengan 9. Ini yang kita cari, X sama dengan 9. Langkah pertama, kita lakukan inisialisasi terlebih dahulu. I sama dengan 0 dan J sama dengan itu sama dengan N-1. N-1 itu N-nya 8, -1 berarti 7. J sama dengan 7. Temukan elemen tengah dengan indeks mid
dengan 0 plus 7 bagi 2. 0 plus 7 bagi 2, di sini 0-nya itu I ya, 7-nya itu J, terus dibagi 2. Selanjutnya hasilnya berapa di sini? N plus 7 dibagi 2. Hasilnya berapa di sini? 0 plus 7 dibagi 2. 7 dibagi 2, 3,5. 3,5 kita bulatkan ke bawah, jadinya 3. Di sini sudah ditemukan bahwa elemen tengahnya itu 3 ya. Berarti elemen tengahnya itu ada pada array ke-3. Yang berikutnya kita periksa apakah 9 tadi kan X 9, apakah 9 di sini sama dengan array ke-3? Apakah 9 berada pada array ke-3? Kita lihat di sini. Nah, ini array ke-3. Ternyata memang pada array ke-3 itu isi dari array ke-3 itu adalah 9. Ternyata isi dari array ke-3 itu adalah 9. Berarti karena benar ya, 9 itu berada pada array ke-3, 9 itu berada pada array ke-3, maka pencarian dihentikan. Selesai. Pencarian selesai dengan jawaban yang ditemukan, yaitu indeks 3. Selesai. Karena 9 memang berada pada array ke-3. Oke, sekarang kita masuk ke kasus kedua. Arraynya masih sama ya, jumlah arraynya arraynya masih sama, array A. Di situ juga runtutan angka-angkanya masih sama ya. Kita mau mencari, pertanyaannya sekarang elemen yang akan kita cari adalah X sama dengan 12. Mengerjakannya sama seperti langkah-langkah yang sudah kita kerjakan pada kasus 1 tadi, yaitu kita inisialisasi dulu. Pertama elemen N nih, elemen N sama dengan masih sama 8. Lalu kita lakukan inisialisasi I sama dengan 0, J sama dengan N-1, 8 -1, 7. Kemudian elemen tengahnya dengan indeks mid sama dengan 0 plus 7 dibagi 2. 0 plus 7 dibagi 2, 3. Pembulatannya ke bawah ya. Maka elemen tengahnya berarti kita temukan sekarang elemen tengahnya A 3. Lalu kita periksa apakah X12 ya, apakah 12 itu sama dengan A3, apakah 12 berada pada array ketiga. Kita lihat array ketiga isinya 9 bukan 12 ya. Berarti salah, karena salah maka pencarian akan tetap dilanjutkan. Kita akan mencari lagi ke kanan atau ke kiri ya. Tapi di sini karena A3 itu kan 9. A3 di situ lebih kecil dari 12. Apakah A3 lebih kecil dari 12? Karena di situ A3 9 lebih kecil dari 12, maka
pencarian dilanjutkan ke kanan. Pencarian dilanjutkan ke kanan. Karena kita akan melakukan pencarian ke kanan, maka kita menginisialisasi I sama dengan mid plus 1. Mid plus 1, di situ midnya 3 ditambah 1, berarti midnya 4. Nah, di sini I-nya sama dengan 4, ini 5, 6, J-nya sama dengan 7. Berikutnya kita lanjutkan ke sebelah samping ya. Temukan elemen tengah dari indeks mid. Midnya sekarang midnya sama dengan 4 plus 7 I plus J ya, dibagi 2 sama dengan 5. Ingat pembulatannya ke bawah ya. Maka sekarang elemen tengahnya 5. Elemen tengah sama dengan A 5. Elemen tengahnya 5. Kemudian periksa kembali. Periksa apakah 12 ya, X awal tadi ya 12 sama dengan A5. Apakah 12 itu berada pada array kelima? Coba kita lihat. Ternyata 12 tidak berada pada array kelima. Ini array kelima. Ya. Ini. Ini array kelima. Ternyata 12 tidak ada pada array ke-5. Maka kita harus melanjutkan lagi. Kita lihat dulu. Setelah kita periksa, kita lihat dulu. Apakah kita akan melanjutkan ke kiri atau ke kanan? Periksa kembali seperti yang tadi. Apakah di sini array kelima itu 17? Apakah 17 lebih kecil dari 12? Ya. 17 itu array kelima, 12 itu X ya. 17 lebih kecil dari 12 tidak? Ternyata tidak. Maka kita melanjutkannya ke kiri. Di sini 17 lebih besar dari 12 ya, maka kita melanjutkannya ke kiri atau bisa dituliskan A5 lebih besar dari 12. Maka kita melanjutkannya ke kiri. Karena kita melanjutkan ke kiri, maka kita menginisialisasi J. J sama dengan mid min 1. Mid min 1. Midnya berapa sekarang? Midnya 5 min 1 sama dengan 4. 5 min 1 sama dengan 4. Nah, karena tadi kan langkahnya kiri ya, jalannya ke kiri karena 17 itu lebih kecil dari 12 atau bukan 17 itu tidak lebih kecil dari 12 atau 17 itu lebih besar dari 12, maka jalannya ke kiri. Nah, di sebelahnya array kelima yaitu di sebelahnya angka 17, di sini ada 12 yaitu sebagai I4. Berarti I-nya di sini 4, J-nya juga sudah ditemukan 4. Berarti I sama J sama, yaitu
I sama J sama, yaitu 4. Lalu berikutnya kita coba temukan elemen tengah lagi. Elemen tengah lagi dari indeks ya, mid. Dari indeks mid sama dengan 4 plus 4 bagi 2 sama dengan 4. 4 plus 4 bagi 2, 4. Nah, elemen tengahnya ditemukan. Periksa apakah angka 12 berada pada elemen keempat. Benar di sini. 12 berada pada elemen keempat. Maka pencarian selesai dengan jawaban ditemukan indeks 4. Ini jawabannya. Indeks ke-4. Begitu. Indeks ke-4 adalah angka 12. Begitu. Itu contoh pemecahan masalah dari kasus yang kedua. Selanjutnya, untuk lebih memperdalam pemahaman tentang algoritma pencarian bagi 2, sekarang kita kerjakan contoh yang berikutnya, yaitu contoh kasus yang ketiga. Di sini arraynya masih sama ya. Yang dicari kali ini, yang kita cari adalah X sama dengan 14. Seperti biasa, langkahnya masih sama. Elemennya sudah dapat kita lihat di sini. Elemen N sama dengan 8, masih sama ya, 8 ya. Terus selanjutnya kita lakukan inisialisasi I-nya sama dengan 0. Lalu J, di mana J itu apa tadi? J itu N-1. Nah, J-nya N-1, 8 kurangi 1. J sama dengan 7. Lalu yang berikutnya, temukan elemen tengah. Temukan elemen tengah dengan indeks mid. Kita cari mid-nya terlebih dahulu. Mid sama dengan I plus J dibagi 2. Sama dengan berarti I-nya berapa? I-nya 0 plus J-nya 7 dibagi 2. Seperti biasa pembulatan ke bawah ya. Berarti di sini hasilnya 3. Dengan demikian maka elemen tengah ditemukan. Elemen tengah adalah A3. Elemen tengahnya adalah A3. Digambarkan seperti ini ya. Di sini I sama dengan 0 itu 5, terus ada 1, 2, mid 3, di sini 9, terus 4, 5, 6, dan J 7. Oke. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah periksa dulu. Apa yang diperiksa? Apakah 14 itu adalah A3? Ya. Kalau berdasarkan penggambaran ini, A3 itu 9, berarti 14 itu bukan A3. Maka kita akan mencari lagi, mencarinya ke kanan atau ke kiri. Kita tentukan dulu A3 itu tadi kan tidak sama dengan 14 ya, atau 14 tidak sama dengan A3. Nah, sekarang A3 itu apakah lebih besar atau lebih kecil dari X? X-nya berapa tadi? X-nya itu 14. Nah, A3-nya itu 9. Apakah
14 lebih besar dari 9 atau lebih kecil dari 9? 14 itu lebih besar dari 9. Ini berarti, atau bisa tuliskan seperti ini. A3 lebih kecil dari 14. 9 lebih kecil dari 14. Nah, karena di sini lebih kecil, maka karena A3 itu lebih kecil dari X, yaitu X-nya 14, A3-nya 9, maka pencarian dilakukan ke kanan. Nah, karena kita akan melakukan pencarian ke kanan, maka kita inisialisasi I. I sama dengan mid plus 1. Plus ya, ini ya. Sama dengan midnya berapa tadi? Midnya itu A3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Oke. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita mau perlihatkan dulu berarti yang mana yang harus kita eksekusi selanjutnya. Kita lanjutkan ke samping kanan ya. Nanti yang akan kita eksekusi selanjutnya adalah baris ke kanan, yaitu dimulai dari array keempat sampai dengan J7. 4 sampai dengan 7, yaitu 12, 17, 19, dan 21. Ini yang akan kita eksekusi selanjutnya. Setelah itu apalagi yang harus dilakukan? Kembali seperti di awal tadi. Kita temukan dulu elemen tengah. Kita temukan dulu elemen tengahnya, yaitu kita cari elemen tengahnya mid sama dengan, masih sama tadi, I plus J. I-nya di sini 4 tambah 7, 4 tambah 7 dibagi 2. 4 tambah 7 dibagi 2, pembulatannya ke bawah ya, sama dengan, ini sama dengan ya, sama dengan berapa tadi? Sama dengan 4 plus 7 dibagi 2, oke, 5,5. 5, dibulatkan 5 ya. Terus selanjutnya, oke, kita tampilkan dulu. Jadi gambarannya seperti ini ya. Ini bagian kiri dan ini bagian kanan, agar kalian lebih memahami. Oke, yang sudah paham biar semakin paham, dan yang belum paham menjadi paham setelah mempelajari di contoh atau mengerjakan di kasus ketiga ini. Setelahnya, ini kita temukan bagian kiri ini ada I4 ya, terus bagian kanan ada 6 dan J7. Terus midnya, mid 5 di sini ya, mid 5 itu di sini ada 17. Terus selanjutnya kembali lagi kita periksa apakah X-nya berapa di sini? X-nya adalah 14. Apakah 14 sama dengan A5? Di mana di sini tadi udah ditemukan elemen tengahnya adalah 5 ya. Elemen tengah A5. Oke, lupa tadi tidak dituliskan. Oke. 14, apakah 14 itu A5? Di sini A5 adalah 17, berarti 14 itu bukan A5. Maka kita harus mencari lagi, apakah kita mencarinya ke kiri atau ke kanan. Nah, di sini kita cek dulu. Kalau tidak sama dengan, berarti kita lihat apakah lebih kecil atau lebih besar. A5 itu 17, berarti A5 itu lebih besar dari X, yaitu X-nya 14. Ini biar lebih jelas lagi, Ibu tuliskan di bawahnya 17 lebih besar dari 14.
Maka pencarian dilakukan kemana? Kalau lebih besar, kita melakukan pencariannya ke kiri selanjutnya. Karena kita melakukan pencariannya ke kiri, ya, maka kita inisialisasi apa? I atau J? Kita inisialisasi J. Kalau ke kanan I, kalau ke kiri J. J sama dengan min 1 sama dengan midnya berapa di sini? Ini midnya 5 min 1. Berarti J-nya sama dengan 4. Gambarannya seperti ini ya. Sekarang angka 12 ini merupakan I, merupakan J, yaitu pada array ke-4. Lalu selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kembali seperti tadi lagi. Kita temukan elemen tengah. Elemen tengah. Oke, midnya berarti sama dengan I plus J, I-nya 4, J-nya juga 4, bagi 2, sama dengan 8. Maka di sini ditemukan elemen tengahnya adalah A. Kok 8? Sorry. 4 plus 4 bagi 2 bukan 8 ya. 4 plus 4 bagi 2 itu, kembali kita ulang di sini, maaf. 4 plus 4 bagi 2 itu 4 bukan 8. 4 ya. Berarti elemen tengahnya adalah A4. Elemen tengahnya adalah A4, array ke-4. Lalu apa yang harus kita lanjutkan? Yang harus kita kerjakan, kita tampilkan dulu bentuknya ya. Kita lanjutkan ke samping ya. Berarti sekarang 12 itu merupakan I, J, dan mid 4. Semuanya berkumpul di sini di angka 12. Lalu selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Sama seperti tadi. Langkah selanjutnya adalah kita periksa dulu apakah A4 sama dengan X, yaitu selanjutnya kita periksa apakah A4 itu sama dengan X, yaitu 14. A4 sama dengan X atau tidak? Di sini A4-nya 14 ya, berarti tidak sama dengan X. Berarti kita harus mencari ke kanan atau ke kiri. Sementara di sini cuma tinggal satu array saja ya, bukan satu array, jadi cuma tinggal ada satu saja di sini. Nah, kita cari dulu apakah A4 lebih kecil atau lebih besar 14? A4 itu 12. Apakah dia lebih kecil atau lebih besar dari 14? Dia lebih kecil dari X 14. Atau Ibu tuliskan di sini 12 lebih kecil dari 14. Maka pencarian dilakukan ke kanan. Sementara sekarang sudah nggak ada kanan dan nggak ada kiri, adanya cuma satu ya. Tapi tetap coba kita lanjutkan, karena kita ingin melanjutkan ke kanan, maka inisialisasi apa? Inisialisasinya I. I sama dengan mid plus 1 sama dengan 4 plus 1 sama dengan 5. Oke. Nah, di sini ditemukan bahwa I tadi kan
I-nya 4 ya, sesuai dengan ini. Sorry, bukan I sama dengan 4. I sudah ditemukan. Ibu hapus dulu. I barusan ditemukan 5. J-nya berapa? J-nya sama dengan 4. Berarti di sini I lebih besar dari J. 5 lebih besar dari 4. Maka pencarian dihentikan. Berarti array tidak ditemukan. Array tidak ditemukan, maksud Ibu angka 14 atau X14 itu tidak ditemukan dalam array. Array tidak menemukan angka 14 atau angka 14 itu tidak ditemukan pada array. 14 tidak ditemukan pada array. Nah, seperti itu. Oke, semoga dengan penjelasan yang Ibu jelaskan tadi dan dengan contoh-contoh yang sudah dibahas juga, semoga kalian dapat memahami. Kalau masih belum memahami, diputar-putar ulang kembali. Kalau diputar ulang belum juga memahami, bisa menanyakan ke tim atau bisa menanyakan ke teman ya. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Nanti untuk pembelajaran berikutnya akan kita buat di video berikutnya, masih pada bab algoritma dan pemrograman bagian 2. Oke, terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, selalu ikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk tetap semangat dan selalu bahagia tentunya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.